Nah, Imam, Bang Oca, baca-baca. pernah sering dulu nonton film-film pembunuh bayaran kan? Iya. Itu film-film Hollywood tentang pembunuh bayaran kan selalu pengusaha, Iya. toh, atau orang kaya dia ingin bunuh orang, dia lempar order ke sebuah grup apa lah gitu kan? Iya. Kemudian pembunuh bayaran yang ada di grup itu, sini saya ambil toh, sekian duitnya. Itu di Amerika. Iya. Antara pengorder sama pembunuh eksekutor Iya. tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara. Iya. Jadi pengorder hanya bilang uangku sekian, saya mau ini dibunuh. Eksekutor yang ada di grup itu bilang sini saya ambil uangnya. Bagaimana caranya dia membunuh terserah dia kan? Iya. Jadi eksekutor dan pengorder tidak pernah ketemu, tidak saling kenal. Itu cerita itu saya mulai Pak Oca untuk menceritakan tentang headline Tribun Timur edisi Jumat hari ini, yaitu Iqbal tak pernah ketemu eksekutor. Hampir sama dengan film itu kan? Iya. Tapi sayangnya Iqbal tidak pernah ketemu eksekutor, tapi melalui perantara. Dia bukan mengorder lewat ruang digital. Jadi bocah terkait kasus pembunuhan honorer di Sub Makassar Najamuddin Sewang pada tanggal 3 April tahun 2022 lalu atau pada awal bulan puasa 1443 Hijriah. Iya. Najamuddin yang ditemukan tewas di Jalan Danau Tanjung Bunga. Hasil penyidikan kemudian menetapkan Kepala Satpol PP Iqbal Asnan, sopirnya Iqbal Asnan yang bernama Asri, ya kan? Oknum polisi bernama Hairul Aklam dan oknum polisi bernama Sulaiman sebagai tersangka. Dan Kasatpol PP Pak Iqbal adalah otak dari pembunuhan ini yang dipicu oleh cinta segitiga. Kamu kejam cinta. Jadi gini Poca, setelah penetapan tersangka beberapa pekan lalu, tadi pagi Poca, polisi melakukan reka ulang atau rekonstruksi kasus ini. Ada rekonstruksi dilakukan di 6 tempat. Dimulai dari rumah Ibu Rahmawati, salah satu pejabat di Disub Makassar yang konon kabarnya sudah menikah siri dengan Pak Iqbal. Jadi ceritanya begini Pak Uca, Pak Iqbal tahun 2019 itu menjabat pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Makassar. Ibu Rahmawati ini salah satu pejabat di sana. Kalau saya tidak salah kepala seksi bidang transportasi atau apa. Pada saat itulah cinta mereka bersemi. Begitu ceritanya Poca ya. Hingga kabarnya mereka sudah nikah siri. Nah, awal-awal 2020 saat Pak Iqbal dikembalikan ke Satuan Polisi Pamong Praja, dan kalau tidak salah pada saat itu juga menjabat PLT Kasatpol PP. Ibu Rahmawati ini dicurigai oleh Pak Iqbal menjalin hubungan juga dengan seorang staf honorer di Sub Makassar bernama Najamuddin Sewang yang menjadi korban. Inilah yang korban yang dibunuh kan? Awalnya Pak Iqbal mendengar cerita-cerita isu-isu bahwa Bu Rama akrab sama Najamuddin kan, Oca kan? Nah, sampai Pak Iqbal mendapati sendiri mereka di rumah Bu Rahmawati. Pada saat itu lagi awal-awal corona, pemerintah lagi intens melakukan penyemprotan disinfektan
ke rumah-rumah. Nah, Satpol PP turut berperan melakukan penyemprotan. Pada saat itu Pak Iqbal ingin menyemprot rumahnya Bu Rahmawati. Gitu kan? Pada saat dia datang itu ada Pak Najamuddin di rumahnya Bu Rahmawati. Wah. Entahlah. Entahlah ya, bertamu Kak. Nah, di dalam reka ulang ini, menurut penjelasan pengacaranya Pak Iqbal, terjadi perbedaan. Menurut tersangka Asri, supirnya Pak Iqbal, di BAP, pada saat mereka datang, yang dia lihat adalah Bu Rahma dan Pak Najamuddin itu duduk berdua di ruang tamu, di sofa. Tapi menurut Pak Iqbal, pada saat itu Bu Rahmawati ada di dapur, menutup makanan karena rumahnya mau disemprot. Gitu kan? Nah, intinya pada saat itu Pak Iqbal mendapati Najamuddin ada di rumah Bu Rahmawati, dan saat mereka datang rumah dalam keadaan tertutup. Kan dia seketok-ketok pintu. Pas dibuka, kaget lah Iqbal. Kenapa ada si Naja di dalam kan? Pak Naja. Yang dilakukan Iqbal entahlah kaget, grogi, marah, dia langsung merokok, menelpon, dan dia menelpon kakaknya Iqbal bernama Juni, yang merupakan temannya Pak Iqbal sejak kuliah. Jadi ceritanya ini Pak Uca, Najamuddin Sewang ini menjadi staf honorer di SUB, dikasih masuk sama Pak Iqbal atas permintaan Juni. Jadi Pak Juni kan sama Pak Iqbal kan akrab di kampus. Karena dia bilang, Pak Iqbal tolong kasih masuk dulu adekku di SUB. Dikasih masuk lah. Pada saat Pak Iqbal mungkin pindah ke Satpol, beredar lah isu bahwa Naja ini akrab dekat sama Bu Rahma. Begitu. Jadi saat dia mendapati Najamuddin di rumahnya Rahmawati, Pak Iqbal langsung telepon Juni, kakaknya Iqbal Poca. Dia bilang begini, Juni, itu adikmu jangan bikin masalah. Itu adikmu selalu cerita jelek saya hanya untuk mendekati Rahmawati. Sampaikan itu ke adikmu, jangan dekati Rahmawati. Seandainya bukan adikmu, saya habisi nih. Kata Iqbal ke Juni saat menelpon. Dan itu diulangi tadi, direkonstruksi, direka ulang Pak Uca kan? Setelah rekonstruksi di rumahnya Bu Rahmawati, pindah ke lokasi kedua di rumah orang tuanya Pak Iqbal di Jalan Beringin, Panakukang, Pak Uca. Ini di sini reka ulang tidak terlihat jelas Pak Uca karena pagarnya tinggi dan wartawan dilarang masuk. Tapi menurut pantauan wartawan kita di lokasi, di bawah ada barang bukti sepucuk pistol Glock yang disimpan dalam box. Dari rumahnya orang tuanya Iqbal di Jalan Beringin Poca, rekonstruksi dipindah ke lokasi ketiga di rumahnya Pak Najamuddin Sewang di perumahan Alauddin Mas Residence, Jalan Sultan Alauddin. Di sini reka ulang memperagakan bagaimana Asri berboncengan dengan saksi Sahabudin mendatangi rumah Najamuddin untuk melempar telur dan air yang diberikan oleh dukun dengan maksud menyantet Pak Najamuddin. Jadi sebelum berencana membunuh dengan cara menembak Poca, Pak Iqbal sudah merencanakan dan melakukan upaya pembunuhan dengan cara santet, namun gagal. Begitu Pak. Setelah aksi santet itu gagal, Iqbal memerintahkan Pasri untuk mencari eksekutor. Mau dengan cara membunuh ini Pak Ceta. Asri menemuilah Sulaiman, tersangka yang seorang oknum polisi. Selanjutnya lokasi rekonstruksi keempat itu Poca di Balai Kota, di kantor Satpol PP. Asri menemui tersangka Iqbal di ruang kerja ke Satpol PP Balai Kota jam 4:30 sore.
Asri membawa atau mengajak Sulaiman, Siapa itu? polisi, Hmm. diduga anggota Brimob yang bertemu Iqbal di balai kota di ruang kerja Pak Iqbal. Nah, kemudian lokasi reka ulang selanjutnya yang kelima Poca di rumahnya Iqbal di Jalan Kumala. Di rumahnya Pak Iqbal yang di Jalan Kumala tuh. Iya. Ah. Oh, jadi Poca Iya. kan waktu ketemu Pak Sulaiman ketemu sama Pak siapa? Pak Iqbal di balai kota tahu, disitulah sesuai BAP Iqbal menjelaskan bahwa ada orang suka ganggu istriku, tahu? Begitu. Langsung Pak Sulaiman bilang, apa mau tak ini Pak? Dia suruh, bisa kau bunuh. Pak Sulaiman menolak, tidak berani ke saya. Tapi ada temanku. Temannya inilah yang menjadi eksekutor, tersangka juga, anggota polisi juga, namanya Hairul Aklam. Gitu Pak Cato. Iya. Kemudian kita ke lokasi reka ulang kelima di rumahnya Pak Iqbal Jalan Kumala. Iya. Di situ diperagakan Iqbal bertemu Asri di rumahnya Pak Iqbal. Kemudian Iqbal menyerahkan uang operasional Satpol PP sebesar 20 juta kepada Asri. Nah, di rekonstruksi itu Asri mengaku tidak tahu untuk apa uang itu. Tapi Iqbal memerintahkan Asri menghubungi Sulaiman, lalu menunjukkan rumah Najamuddin keesokan harinya di balai kota. Iya. Maksudnya Asri disuruh kasih tunjuk di mana rumahnya Najamuddin supaya nanti eksekutor ini buntuti kalau dia keluar, Pocat. Kemudian lokasi ke-6 diberi di asrama Brimo Pocat Pabembaeng. Asri menuju asrama Brimo Polda Sulsel Pabembaeng Sultan Alauddin. Dia bertemu tersangka Hairul Aklam yang juga adalah eksekutor. Ini temannya Pak Sulaiman, sesama polisi tuh. Jam 8 malam. Di Warkop dan di Jalan Kumala. Adegan selanjutnya tuh. Sulaiman tiba di Warkop kemudian pergi mengecek rumah Najamuddin. Kemudian Asri mengendarai motor seorang diri sementara Sulaiman berboncengan Hairul Aklam pergi pergi lihat rumah Najamuddin. Setelah pergi melihat rumahnya Najamuddin atau korban, Asri, Hairul dan Sulaiman pergi ke rumahnya Pak Iqbal. Untuk menerima uang 20 juta yang dijanjikan Pak Iqbal. Asri pun menyerahkan uang kepada Sulaiman dan Hairul Aklam di samping rumah. Jadi kemudian dari situ Poca pergi ke lokasi terakhir di Jalan Danau Tanjung Bunga tempat Najamuddin ditembak. Tapi baru mau dimulai hujan, jadi dibatalkan rencana besok. Jadi Poca, Iqbal tidak pernah bertemu eksekutor. Memang ada adegan di reka ulang Sulaiman, Asri dan Hairul Aklam ini ke rumahnya Pak Iqbal di Jalan Kumala untuk menerima uang. Tapi pada saat itu Pak Sulaiman dan Pak Hairul Aklam tidak masuk ke dalam rumahnya Iqbal. Hanya Asri yang masuk, menerima uang, kemudian keluar dan menyerahkannya di pinggir jalan. Di pinggir samping rumahnya Pak Iqbal, pinggir jalan. Mereka menunggu di motor. Begitu. Jadi berapa lama jadinya rekonstruksinya? Berapa lama rekonstruksinya? Dari jam 10 pagi mulai rumah Ibu Ramawati sampai jam berapa tadi itu hujan kah? Sore toh? Mereka lagi di Tanjung Bunga itu baru memulai hujan, jadi diundur ke besok. Begitu Pak Uca. Nah, banyak pembaca mau tahu Pak Uca, tapi tidak sempat. Tanya terbitkan di online adalah Ibu Ramawati sekarang gimana kabarnya gitu loh kan? Pak Uca mau tahu kan? Ibu Ramawati baik-baik saja. Dia tetap aktif bekerja. Menurut penjelasan BKD, kalau awal kasus ini terungkap Bu Ramawati tidak masuk karena dia mengajukan cuti tahunan, gitu kan? Itu 12 hari.
Nah setelah cuti tahunannya berakhir dia kembali masuk kantor aktif seperti biasa, iya kan? Dan menurut BKD mereka tidak punya alasan, tidak punya dasar hukum untuk memberi sanksi kepada Bu Rahmawati. Karena dia tidak tahu menahu soal kasus ini, soal rencana pembunuhan dan segala macamnya, iya kan? Kalau bahwa dia dekat atau pacaran dengan Pak Iqbal, dekat atau pacaran dengan Sewang, itu tidak masalah buat dia karena statusnya dia adalah tidak punya suami. Iya toh? Janda bahwa saya pacaran sama saya pacaran ini sama itu. Dan dia bisa saja. Kan kalau pacaran-pacaran kan selama tidak menikah Pak Uca toh? Nah itu mungkin jadi BKD bilang tidak ada dasar hukumnya kita untuk memberi saksi. Kemudian wartawan kita juga mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan saat ini Pak Iman Hud. Pak Iman Hud juga mengatakan hal yang sama. Iya tuh. Kita mau kasih sanksi apa gitu loh. Ini orang seandainya dia terlibat dia kan sudah jadi tersangka. Buktinya tidak. Kemudian mau dikasih sanksi disiplin ya dia masuk kantor. Dia tetap aktif katanya masuk kantor. Nah, dan di SIP sendiri ya sudah dia biasa saja begitu Pocet. Mungkin saling menghargai apa segala macam jadi biasa. Begitu kabarnya Pak Bu Rahmawati. Cuma memang sejak kasus ini terungkap sampai sekarang dia belum tinggali dulu rumahnya yang di Gerhana Rupala. Katanya dia tinggal sementara di rumah saudaranya gitu yang entah di mana, tidak ada yang tahu Poca. Sudah yang Poca dipusuh aku nih. Yang di luar berita itu adalah Poca PPKM segera dihentikan. Iya deh. Kita akan hidup normal. Betul. Dan pandemi ini dinyatakan endemi. Tapi kapan itu? Menurut Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Iya tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.